Perkenalkan, nama saya Amalia Dina Qurania dari kelas 2024A dengan NIM terakhir 041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik dan negara. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Politik sendiri adalah suatu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan dan negara yang menjadi skala proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Maka dari itu, secara otomatis politik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui kebijakan-kebijakannya dan bahkan melalui keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembaga politik. Contoh ada kehidupan nyata di Indonesia saat ini, saya pun merasakannya, yaitu tentang program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau disebut dengan KIPK. Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan hasil dari politik pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Dengan adanya KIPK ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka dapat terbantu dan melanjutkan pendidikannya tanpa harus memikirkan biaya pendidikannya. Yang kedua yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jelaskan dengan contoh. Baik, nomor 2 yaitu Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia dan memiliki peran penting di dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia sendiri. Pancasila adalah ideologi yang mengakomodasi keberagaman menjadi pedoman untuk menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik politik, menjaga persatuan bangsa kita, menciptakan rasa harmonis dan saling menghargai di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini. Ini saya ada beberapa contoh kasus nyata. Yang pertama ada mendorong demokrasi berbasis musyawarah berdasarkan sila keempat, mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah. Contoh dalam pengambilan keputusan penting yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang direvisi. Undang-undang musyawarah digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mencerminkan aspirasi rakyatnya. Yang kedua, menjadi landasan persatuan di tengah keberagaman. Pancasila mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia ini. Dapat dilihat dari sila ketiga yang dimana menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi memecahkan bangsa. Contohnya, jika terjadi konflik horizontal seperti kerusuhan di Ambon pada tahun 1999 hingga 2002, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menggunakan Pancasila untuk acuan meredakan konflik. Rekonsiliasi yang dilakukan cara pendekatan dengan menghormati keberagaman, jadi stabilitas politik dapat kembali pulih dengan baik. Yang ketiga, menguatkan komitmen terhadap keadilan sosial. Bisa dilihat dari sila kelima, menciptakan kebijakan yang adil untuk rakyatnya. Hal inilah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dengan mengurangi kesenjangan sosial. Contohnya,
program dana desa dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan. Kebijakan ini telah disesuaikan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Jadi, yang tinggal di pedesaan dengan di perkotaan itu merasakan hal yang setara dan tidak ada kesenjangan sosial dan merasakan keadilan di Indonesia ini. 3. Analisis kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia dan memberikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem terhadap stabilitas pemerintahan. Multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Sistem multipartai ini banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial. Jadi sistem ini memungkinkan berbagai partai berkompetensi dalam pemilu. Demikian mencerminkan keragaman ideologi, kepentingan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang beragam. Contoh kelebihan dan kekurangan dari sistem multipartai sendiri. Yang pertama, saya menjelaskan tentang kelebihan dari multipartai. Ada representasi aspirasi yang beragam. Kedua, meningkatkan partisipasi politik. Yang ketiga, keseimbangan kekuasaan. Yang keempat, mendorong koalisi. Yang berikutnya saya menjelaskan tentang kekurangan yang ada di multipartai. Yang pertama, sulitnya mencapai stabilitas pemerintahan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang sangat lambat karena terlalu banyak yang ikut campur. Yang ketiga, potensi politik transaksional. Yang keempat, pemecah dukungan suara. Berikut saya memberikan contoh kasus nyatanya. Pada era Presiden Joko Widodo, koalisi yang lebih stabil dibentuk dengan melibatkan berbagai partai politik besar seperti PDIP, Golkar, dan PKB. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif meskipun ada tantangan. Namun, politik transaksi dalam berbagai posisi kabinet menjadi isu saat itu yang mencuat. Soal yang keempat, dalam sistem partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Baik, jika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik di Indonesia agar lebih inklusif dan demokratif, berikut langkah-langkah yang akan saya ambil untuk diprioritaskan. Yang pertama ada memperketat regulasi internal partai politik. Di sini tujuan saya untuk mengurangi dominasi elit dan dinasti politik di dalam partai. Baik, melanjutkan jawaban dari soal nomor 4. Jika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik di Indonesia agar untuk lebih inklusif dan demokratif, berikut langkah-langkah yang akan saya ambil untuk diprioritaskan. Yang pertama ada memperketat regulasi internal partai politik. Di sini tujuan saya untuk mengurangi dinasti elit dan dinasti politik di dalam partai. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Tujuan saya agar mengurangi pengaruh oligarki atau pendorong besar yang dapat membajak agenda partai. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi anggota dan kaderisasi, yaitu membuat partai lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Yang selanjutnya, memberikan intensif untuk partai yang berorientasi kepada rakyatnya, yaitu tujuan saya untuk mendorong partai
lebih fokus kepada pelayanan rakyat dibandingkan hanya kepentingan elit saja. Yang selanjutnya, mengintegrasikan pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota partai. Di sini tujuan saya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kualitas kader partai. Dan yang terakhir, tujuan saya di sini memperkuat sistem pengawasan partai politik bertujuan untuk menjaga agar partai politik tetap berfungsi dengan instrumen demokrasi, bukan sekedar hanya alat kekuasaan saja. Selanjutnya, dan soal yang terakhir, bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Dan berikan analisis kritis disertai dengan contoh konkret dan saran perbaikan. Baik, hubungan antara visi dan cita-cita nasional di Indonesia sebagaimana telah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik yang mencerminkan kompleksitas perjalanan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dimaksud di sini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di dalam konteks dinamika saat ini, ada sejumlah tantangan yang mengidentifikasi politik belum sepenuhnya selaras dengan visi dan cita-cita nasional Indonesia. Yang pertama ada melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Partai politik saat ini seringkali belum mampu sepenuhnya melindungi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Isu keamanan dan keadilan bagi masyarakat di daerah konflik seperti di Papua, adanya kesenjangan antara cita-cita nasional dengan realitas di lapangan. Contoh yang saya berikan yaitu konflik di Papua terkait tuntutan kesejahteraan dan otonomi, mewujudkan bagaimana pendekatan politik terkadang tidak cukup responsif terhadap kebutuhan rakyat. Saran perbaikan dari saya, yang pertama adalah memperkuat pendekatan dialogis dan pembangunan berbasis keadilan sosial di wilayah-wilayah yang saat ini berkonflik. Yang kedua, memastikan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Praktik politik didominasi oleh politik transaksional dan kepentingan elit, dan seringkali membuat ekonomi yang saat ini menjadi masalah yang cukup serius. Meskipun di Indonesia sendiri telah banyak program bantuan seperti dana desa atau bansos. Contoh yang akan saya berikan, kasusnya korupsi bansos pada saat COVID-19 yang melibatkan pejabat negara menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat sering menjadi korban demi kepentingan politik atau kepentingan pribadinya. Saran perbaikan dari saya yaitu memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik. Yang kedua, menindaklanjuti tegas pelaku korupsi untuk menciptakan efek jera. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam evaluasi program kesejahteraan. Dan saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.